Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar, bukan tanpa sebab. Hal tersebut karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Mega. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar agenda Road to International Conference on Infrastructure. Agenda tersebut dilakukan melalui focus group discussion untuk membahas strategi pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri fokus group discussion bertema Unlocking Infrastructure Financing. Acara ini bertujuan untuk membahas berbagai potensi pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam diskusi tersebut, AHY menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk menghadirkan solusi pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan kredibel. FGD hari ini kita dedikasikan untuk membahas berbagai potensi pendanaan yang memang dibutuhkan, karena infrastruktur itu pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mau infrastruktur yang sifatnya mendasar ya, jalan, jembatan, bendungan, kemudian juga perumahan rakyat, sampai dengan yang bisa dikategorikan berskala besar sekali. Kembali kami ingin menghadirkan ide-ide terbaik, lessons learned, best practice dari berbagai institusi. Pak Doni sendiri menjadi jembatan terhadap network internasional dan khusus yang ada di Asia Pasifik ini. Harapannya sekali lagi ada ketertarikan, ada kesamaan frekuensi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan secara efisien, akuntabel, dan bebas dari kebocoran anggaran. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Laksana, Sutrisno, iNews melaporkan. Adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Barreskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut
Tidak, karena hari ini tuh memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Selain itu, satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan sepeda motor. Ini perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Bareskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar hari ini. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi saksi dalam sidang. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi saksi dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah Rosa Purbo Bekti, Rizka Andung Nyata, dan Arif Budi Raharjo. Namun demikian, ketiga saksi dihadirkan satu persatu atau tidak secara bersamaan. Saksi pertama yang digali keterangannya adalah Rosa Purbo Bekti oleh pihak Hasto. Rosa ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Dalam sidang, saksi Rosa juga sempat menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang saat ini menjadi salah satu tim penasehat Hasto dan disebutnya menjadi konflik kepentingan. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat, suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang